Perkenalkan, nama saya Bretexlius dengan NIM 18055410062 dari Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas UAS Big Data, saya akan melakukan klasifikasi citra memakai Convolutional Neural Network. Di sini saya akan menggunakan dua layanan. Yang pertama ada dari Google Colab, lalu yang kedua dari AWS yang dengan service Amazon SageMaker. Untuk pembuatan klasifikasi citra ini memakai Convolutional Neural Network ke dalam 10 kategori yang dilatih memakai 42 epoch. Kenapa menggunakan 42? Karena NIM saya berakhiran 2 sehingga digunakanlah 42 epoch. Lalu juga ada 40.000 data latih dan juga 10.000 data validasi. Untuk kategori gambarnya sendiri ada 10. Ada pesawat terbang, ada mobil, ada burung, ada kucing, ada rusa, ada anjing, ada kodok, ada kuda, ada kapal laut, dan terakhir ada truk. Mari kita praktekkan. Untuk platform pertama yang saya gunakan adalah Google Colab. Oke, untuk pertama-tama, untuk sel pertama kita jelaskan dulu deskripsi dari program, yaitu bertujuan untuk mengklasifikasikan gambar. Lalu, karena digunakannya library dari Keras, maka kita perlu mengimportnya terlebih dahulu dengan coding seperti berikut. Lalu di sel berikutnya, data dari library di Keras kita download. Lalu pada sel selanjutnya, kita melihat tipe data dari variabel-variabel yang didapatkan dari library dari Keras tersebut. Lalu juga dilihat bentuk dari tiap array-nya. Lalu pada sel berikutnya kita melakukan pengecekan gambar. Kali ini saya menggunakan indeks yaitu 10 dan didapatkan gambar sebagai berikut. Lalu dibuatlah label pada gambar, dan untuk labelnya sendiri dihasilkan output yaitu label 4. Nah, lalu dilakukanlah klasifikasi gambar. Klasifikasinya ini yang tadi ada 10, yaitu pesawat, mobil, burung, dan lainnya. Lalu didapatkan hasil yaitu kode 4 rupanya berupa rusa. Lalu selanjutnya kita mengubah label menjadi satu set 10 angka yang akan dimasukkan ke neural network. Lalu kita print dulu semuanya, dapatkan hasil output sebagai berikut. Untuk melakukan run dapat mengklik logo kecil di samping ini. Jika tidak ada masalah, maka tidak akan muncul logo error dan hasil output akan keluar. Lalu kita print lagi label baru dari gambar-gambar di atas. Selanjutnya, kita mengubah ukuran pixel dari gambar-gambar sebelum-sebelumnya menjadi pixel yang sesuai kita inginkan. Lalu, untuk sel berikutnya, kita akan membuat arsitekturnya, di mana kita akan membuat layer lembar demi lembar demi lembar. Itu ada first layer, polling layer, convolution layer, rating layer, lalu layer dari 1000 neuron sampai dengan 10 neuron. Lalu, di sel berikutnya kita menyusun model. Lalu, di langkah ini kita akan melakukan pengecekan dan juga pemeriksaan dengan menggunakan epoch. Di sini epoch yang digunakan yaitu 42 kali, sehingga apabila epoch 42 kali berarti gambar untuk pengecekan maju mundur sebanyak 42 kali. Berdasarkan hasil epoch selama 3.502 detik atau sekitar 58 menit dilakukan evaluasi dan dapatkan evaluasi berupa 100%. Jadi untuk akurasi yang dihasilkan dari program ini itu berada di angka 100%. Lalu kita akan melakukan tampilan visualisasi untuk akurasinya. Di sini berupa grafik model akurasinya. Selanjutnya, adalah visualisasi dari model loss-nya atau yang terlewatkannya sebagai berikut. Langkah terakhir, kita akan melakukan pengetesan kepada program menggunakan gambar yang baru di luar library yang diberikan oleh Keras tadi. Untuk pertama-tama kita harus mengupload dulu filenya. Setelah file diupload, kita akan tampilkan seperti berikut. Lalu, setelah gambarnya di-upload, kita akan rubah ukuran gambar sesuai dengan
sesuai dengan karakteristik dari program kita. Lalu dilakukan proses prediksi dan dapat hasil sebagai berikut. Setelah hasil prediksi keluar, lalu diurutkanlah indeks dari indeks terendah hingga ke tinggi dan dapatkan hasil indeks sebagai berikut. Lalu kita tampilkan 5 prediksi berdasarkan persentase dari yang paling tinggi hingga paling rendah. Yang didapatkan bahwa gambar tadi dapat dilihat menurut program merupakan gambar dari burung, yang berarti program dapat bekerja dengan baik. Lalu untuk men-save model ini kita dapat melakukan coding berupa seperti berikut. Oke, berikutnya mari kita bahas untuk platform selanjutnya. Untuk platform selanjutnya, kita menggunakan AWS atau Amazon Web Service. Dengan service yang kita gunakan di sini yaitu Amazon SageMaker. Untuk langkah awalnya kita harus meng-create notebook instance dulu dengan cara seperti berikut. Klik doang create, lalu isi nama, isi juga notebook instance tab. Di sini saya menggunakan untuk ML3T yang large. Lalu dilanjutkan dengan mengisi data-data lainnya. Dan jangan lupa untuk IAM role di sini kita membuat yang baru. Lalu jika sudah, tinggal melakukan create notebook. Lalu hasilnya akan sebagai berikut. Apabila sudah dapat jalankan, kita tinggal mengklik Open Jupyter. Apabila Open Jupyter telah diklik, maka akan muncul tab seperti berikut. Pada langkah ini, kita dapat melakukan coding ulang dari awal seperti pada Google Colab, ataupun langsung menggunakan data yang telah digunakan pada Google Colab dengan cara melakukan import atau upload di sini. Sebelumnya, pada Google Colab kita melakukan saving dulu data dengan cara seperti berikut. Tinggal file, lalu save. Di sini kita tinggal upload, lalu cari gambar yang kita inginkan. Apabila sudah keluar seperti gambar berikut contohnya, maka kita tinggal klik. Berikut merupakan hasil dari import yang telah kita dapatkan dari Google Colab sebelumnya. Dengan langkah-langkah yang sama, yang pertama pada sel pertama kita tulis dulu deskripsinya, lalu kita import library-nya dari Keras, lalu kita download data, mengecek dulu variable data, bentuk dari array, lalu juga kita cek dulu untuk gambarnya di array, dan ditunjukkan gambar sama seperti tadi. Ini gambar rusa yang didapatkan, yaitu label 4 hasilnya rusa. Lalu jika hasilnya sudah cocok, lalu kita melakukan convert label menjadi 10 dataset menuju neural network. Lalu di print semua label yang baru dan dapat hasil sebagai berikut. Dan juga dilakukan penormalan pada pixel gambar dengan value 0 sampai dengan 1 dengan perintah sebagai berikut. Lalu kita membuat arsitektur dari program tersebut, di mana kita menambahkan lembar demi lembar layer, dari first layer, polling layer, conclusion layer, flatting, layer with 1000 neuron sampai dengan 10 neuron. Lalu dilakukan compile model. Jika sudah, kita dapat melakukan proses epoch. Di sini digunakan perintah import time ini untuk menghitung total waktu yang dibutuhkan untuk melakukan epoch. Berikut merupakan epoch yang saya lakukan selama 42 kali. Dapat lihat hasilnya 1358 detik atau sekitar 22 menit. Sekitar 22 menit. Selanjutnya kita evaluasi kembali selama 4 detik dan dihasilkan bahwa
program dapat bekerja hingga 70% kecocokan gambar. Lalu dibuat tampilan visual akurasi. Berikut merupakan visualnya berupa diagram. Lalu juga ada model loss. Lalu untuk langkah terakhir kita melakukan tes dengan gambar yang baru. Pada tahap ini, pada sebelumnya apabila pada Google Colab dilakukan import terlebih dahulu, langsung pada menggunakan coding, tetapi kalau pada menggunakan AWS kita harus melakukan import terlebih dahulu pada notebook di Jupyter di sini. Seperti pada saya, contoh saya gunakan gambar burung di sini. Lalu apabila sudah diimport, dapat mengetikkan kode seperti berikut. Lalu apabila hasilnya berhasil, maka akan muncul gambar seperti berikut, sesuai dengan yang kita pilih. Lalu gambar tersebut kita resize atau kita ubah kembali ukurannya sesuai dengan spesifikasi program. Lalu melakukan proses prediksi dan dapatkan hasil urutan indeks sebagai berikut. Lalu kita tampilkan 5 prediksi utama yang paling sesuai dan dapatkan hasil bahwa burung 100%. Hasil ini lebih besar daripada menggunakan platform Google Colab yang hanya 10%. Untuk men-save model ini juga dapat dilakukan kode sebagai berikut. Sekian penjelasan pembuatan dari CNN saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata.